Film dibuka dengan memperlihatkan dua master kungfu dari klan elang dan klan ular, di mana guru besar klan elang yang bernama Master Sheng berniat untuk menghabisi semua orang dari klan ular, termasuk sang guru besar klan ular yang bernama Master Chow. Kedua klan ini memanglah musuh bebuyutan sejak zaman dulu. Master Sheng sudah membantai setidaknya lebih dari 3.000 murid dari klan ular, dan hingga bisa dipastikan klan ular akan punah dari muka bumi. Namun, meski klan ular sudah habis, masih ada dua pewaris jurus ular yang masih hidup. Dia adalah anak sang guru besar yang bernama Cao Cici dan satu orang lagi yang bernama Pai Chang Tian, yang merupakan dedengkot di perguruan ular. Demi membawa nama klan ular, Master Chow pun bertarung sampai mati melawan Master Sheng. Namun Master Chow pun harus gugur di tangan Master Sheng. Scene berganti, di mana kita akan diperlihatkan sosok seorang pak tua bernama Pai Chang Tian yang kerap dipanggil Pai, sedang menangkapi nyamuk di rumah kontrakannya. Namun tiba-tiba, pemilik kontrakan masuk dan mengusir Pai, karena Pai sudah menunggak uang kontrakan selama 7 bulan 15 hari. Karena tidak punya uang, Pai diusir dengan paksa. Film kemudian berlanjut ke sebuah perguruan kungfu bernama Hong Tai. Di sana terdapat tokoh utama kita bernama Chen Fu yang wajahnya sudah tidak asing bagi kita semua. Chen Fu ini adalah seorang yatim piatu yang dirawat oleh pemilik perguruan Hong Tai yang bernama. Meski besar di perguruan kungfu, Chen Fu nyatanya tak bisa bela diri sama sekali. Chen Fu malah dimanfaatkan oleh Guru Li dan Guru Lu untuk menjadi pembantu dan samsak saat latihan. Guru Li dan Guru Lu berani melakukan hal tersebut pada Chen Fu karena Master Hong pergi merantau selama bertahun-tahun dan menjadikan mereka sebagai pemimpin perguruan. Guru Li dan Guru Lu memulai latihan, namun keahlian kungfu mereka dianggap lucu dan ditertawakan oleh murid lainnya. Melihat hal itu, Guru Li memanggil Chen Fu untuk menjadi samsak tinju agar terlihat keren oleh para muridnya. Chen Fu yang babak belur kembali ke kamarnya yang kumuh yang terletak di belakang perguruan. Ia sedih karena dirinya seringkali dijadikan Guru Li dan Guru Lu. Di sana juga ada Chan, juru masak perguruan yang mencoba untuk meredam amarah Chen Fu. Di sisi lain, Pai yang menjadi tunawisma memutuskan untuk beristirahat di depan perguruan kungfu bernama Hong Wei. Di dalam perguruan Hong Wei sedang ada penerimaan murid baru yang bernama Tao. Ayah Tao ingin anaknya yang gendut itu menjadi master kungfu. Karena biaya masuk perguruan yang mahal, pemilik perguruan Hong Wei yang bernama Guru Zhu pun terus membujuk ayah Tao untuk memasukkan anaknya ke perguruan Hong Wei. Namun Tao ingin membuktikan perguruan itu layak atau tidaknya. Tao menyuruh perwakilan murid perguruan Hong Wei untuk memecahkan tumpukan batu dengan 1 kali pukulan. Guru Zhu yang menginginkan uang akhirnya menyuruh murid terkuatnya untuk menuruti permintaan Tao. Tumpukan batu pun bisa dipecahkan, membuat Tao yakin untuk masuk ke perguruan tersebut. Namun ternyata tangan murid yang memecahkan batu tadi bengkak, dan Tao pun mengurungkan niatnya untuk masuk perguruan Hong Wei dan memilih untuk mencoba perguruan Hong Tai. Ketika Guru Zhu mencoba mengejar Tao, ia mendapati Pai tidur di depan perguruannya dan menganggap Pai adalah pembawa sial. Guru Zhu yang kesal menyuruh muridnya untuk mengusir Pai. Kemudian muncullah Xian Pu yang mencoba menolong Pai. Namun Xian Pu yang tidak bisa gelut harus dihajar oleh murid perguruan Hong Wei. Di sini Master Pai memberikan bantuan kepada Xian Pu. Kemudian
Datanglah pendeta bule melerai perkelahian itu. Pai dan Cianfu memanfaatkannya untuk kabur. Cianfu kemudian mengajak Pai untuk tinggal di belakang perguruan Hongtai. Cianfu juga memperkenalkan kucing kesayangannya dan mereka pun bersantai dengan meminum semangkuk teh pucuk harum. Pai yang tak suka meminum teh panas menyuruh Cianfu untuk menggantinya dengan teh yang sudah dingin. Kemudian datanglah Chan dan Cianfu mengenalkan Pai sebagai pamannya. Di sisi lain, Tao ingin mendaftar di perguruan Hongtai dan lagi-lagi ia menyuruh murid perguruan Hongtai membuktikan kekuatan dengan memukul batu. Guru Li pun menolak permintaan Tao karena hal itu hanya dilakukan oleh ahli kungfu amatiran. Sebagai gantinya, Guru Li menyuruh Chan. Cianfu menyadari atraksi mangkuk tadi adalah bagian tahap awal dari sebuah pelajaran kungfu. Karena Pai kasihan melihat Cianfu yang terus dihajar oleh murid-murid perguruan, keesokan harinya Pai meninggalkan catatan dasar latihan kungfu kepada Cianfu. Singkat cerita, Pai dikejutkan oleh kehadiran anak buah Master Sheng yang siap membunuhnya, karena Pai adalah satu-satunya penerus klan ular. Kemudian datanglah pendeta bule yang tiba-tiba menusuk Pai. Ternyata ia adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh Master Sheng. Meski tertusuk pisau, beruntung Pai masih sanggup melarikan diri. Kembali ke perguruan Hongtai, di mana terlihat ayah Tao menanyakan perkembangan kungfu anaknya. Untuk membuktikan sang anak sudah berkembang, ia meminta Guru Li untuk mengujinya. Dan lagi-lagi, Cianfu lah yang dijadikan lawan Tao. Cianfu yang sudah memiliki sedikit ilmu kungfu dari Pai membuat Tao tidak bisa menyentuhnya, dan hal itu membuat Tao sangat malu. Melihat Tao dipermalukan, sang ayah pergi dan memutuskan untuk pindah ke perguruan Hongwei. Guru Li yang kesal karena salah satu muridnya pergi lantas menghukum Cianfu dan mengusirnya dari perguruan Hongtai. Cianfu pergi dengan keadaan kesal. Saat tengah melampiaskan kemarahannya, ia pun melihat Pai yang sekarat dan segera menyelamatkannya. Cianfu lalu mencuri obat dari perguruannya lalu mengobati Pai. Sementara itu, Master Sheng dan anak buahnya sudah mulai mendapat petunjuk tentang keberadaan Cao Cici, anak pewaris jurus ular, dan siap membunuhnya. Singkat cerita, Master Pai akhirnya sembuh. Pai yang melihat adanya potensi dan kebaikan di dalam diri seorang Cianfu memutuskan mewariskan jurus ularnya kepada Cianfu. Dan tibalah hari di mana Pai mengajarkan jurus klan ular kepada Cianfu. Singkat cerita, Cianfu kembali ke perguruan. Guru Li mencoba mengerjai Cianfu dengan mengotori lantai yang sudah dipel. Karena Cianfu sudah memiliki ilmu kungfu, Guru Li tidak bisa mengotori lantai. Tak lama berselang, mereka kedatangan tamu dari perguruan Hongwei yang membawa salah satu murid terkuatnya yang telah memenangkan banyak turnamen besar. Ia bernama Wong. Wong menantang perguruan Hongtai untuk berduel. Dengan segala ilmu bela diri yang lumayan tinggi, Wong pun mampu mengalahkan Guru Li dan Guru Lu. Melihat guru mereka KO, semua murid perguruan Hongtai pun pergi dan bergabung dengan perguruan Hongwei. Di saat perguruan sepi dan hanya tersisa Cianfu, guru besar Hongtai yaitu Master Hong sudah kembali dari perantauannya.
Fu lalu menceritakan kejadian tadi ke gurunya yang membuat Master Hong marah besar lalu mendatangi perguruan Hongwei. Sesampainya di perguruan Hongwei, Master Hong langsung ditantang oleh Wong. Pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Namun Master Hong harus dikalahkan oleh Wong. Melihat hal itu, Fu melempar sepatu kepada Wong. Wong pun menantang Fu untuk adu jotos. Di sana juga ada Master Sheng yang kaget karena Fu menguasai jurus klan ular. Fu dengan jurus ularnya mampu mengalahkan Wong dengan mudah dan mengajak Guru Hong pulang dengan diikuti murid-murid yang lain. Sesampainya di perguruan, Fu mendapatkan surat dari Master Pai yang isinya Pai akan meninggalkan dirinya untuk mencari Cao Cici, pewaris jurus ular lainnya, dan menaruh kitab yang berisi seluruh jurus ular. Fu yang tak mau ditinggal gurunya lantas mencarinya. Namun di saat mencari, ia malah bertemu dengan Master Sheng. Di sana Master Sheng mengaku kalau dirinya adalah teman lama Pai. Master Sheng kemudian menanyakan di mana keberadaan Pai. Namun Fu memberi syarat jika akan memberitahu keberadaan Pai jika ia bisa mengalahkannya. Tak lama setelah itu, mereka pun bertarung. Dalam pertarungan itu, Fu harus kalah, dan Fu lalu mengatakan jikalau Pai sering menginap di tempatnya, dan dengan polosnya, Fu berkata akan mengabari Master Sheng jikalau Pai ada di tempatnya. Ketika sampai di kamarnya, Fu terkejut mendapati kitab jurus ularnya sudah dirobek-robek oleh seseorang. Akan tetapi, ia menganggap ini semua adalah ulah kucing. Pun mencari kucingnya, namun saat ketemu, ia mendapati kucingnya tengah berkelahi dengan seekor ular kobra dan berhasil membunuh ular tersebut. Dari sinilah Fu mendapatkan sebuah ide untuk menggabungkan jurus ularnya dengan jurus cakar kucing. Di sisi lain, Pai yang sedang mencari Cao Cici akhirnya menemukannya dengan keadaan tergantung tak bernyawa. Rupanya itu adalah ulah anak buah Master Sheng. Melihat hal itu, Pai pun bertarung dengan anak buah Master Sheng itu. Karena beda level dan rank, dengan mudah Pai bisa mengalahkan anak buah Master Sheng. Singkat cerita, Pai pun kembali ke tempat Fu. Chan, koki perguruan yang telah disuap oleh Master Sheng, menaruh racun ke teh milik Pai dan Fu. Setelah meminum teh, Fu menyampaikan jikalau teman lamanya ingin bertemu dengan Master Pai. Fu menyuruh Master Pai untuk menunggu sebentar dan ia akan memanggil temannya. Ketika Fu dan Master Sheng datang, Master Pai sudah menghilang. Master Sheng pun segera mengejar Master Pai dan disusul oleh Fu. Di tengah jalan, Fu dihentikan oleh pendeta bule dan mereka pun bertarung. Karena menguasai jurus ular perpaduan dengan cakar kucing, Fu mampu mengalahkan pendeta bule tersebut. Akhirnya, Master Sheng berhasil mengejar Pai, dan adu mekanik antar master itu pun langsung terjadi. Karena sudah uzur, Pai pun harus tersungkur. Ketika Master Sheng ingin mengulti Pai, datanglah Fu.
Fu pun sadar jika dirinya selama ini dibohongi. Karena kesal, Fu pun adu mekanik dengan Master Sheng. Master Sheng kebingungan karena Fu menggunakan jurus yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Fu segera mengulti Master Sheng dengan jurusnya, dan Master Sheng pun KO. Tak lama kemudian, Chan pun datang dan ingin menusuk. Namun serangan Chan bisa dihentikan oleh Master Pai. Chan pun mengatakan bahwa mereka berdua akan segera koit karena Chan telah menambahkan racun pada teh yang diminum Pai dan Fu. Tapi karena Pai yang tak suka meminum teh panas, akhirnya teh beracun itu telah diganti oleh Fu. Merasa dihianati, Fu lalu mengulti Chan. Dari sinilah jurus gabungan milik Fu diberi nama oleh Master Pai. Jurus itu bernama Snake in the Eagle Shadow, yang berarti ular dalam bayangan elang. Dan film pun selesai.